Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang disusun oleh saya sendiri, Audi Aulia, dan teman saya, Erika Amelia, Muhammad Fahmi Azhar, Seli Amanda Tambah, yang berjudul Konsep Memori. Konsep dasar memori. Memori atau lebih tepat disebut memori fisik merupakan istilah gerak generik yang menunjukkan pada media penyimpanan data, sementara pada komputer berbagai perhitungan dan strategi terus dilakukan untuk mengatasi kebatasan ukuran memori fisik. Sistem operasi memberikan tanggapan terhadap manajemen memori utama untuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Pertama, menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. B. Memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. C. Mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. 2. Konsep eksekusi program berada di dalam disk dan saat dieksekusi program tersebut perlu berada pada suatu lokasi dan memori fisik. Address bidang adalah cara instruksi dan data yang berada di sisi sebagai film tabel dipetakan ke dalam sebuah konflik. Biasanya membutuhkan mengingat alamat simbolik ke alamat lokasi. Dynamic linking. Program-program unsur tidak perlu menduplikasikan sistem library. Sistem library dipakai bersama mengurangi pemakaian spase. 3. Program-program unsur tidak perlu menduplikasikan sistem library. Sistem library dipakai bersama mengurangi pakaian spase. Yang keempat, overlay. Hanya instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan di memori. Overlay diperlukan jika ukuran proses lebih besar dari memori yang dialokasikan. Untuk overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sensor, dapat mengimplementasikan secara lengkap melebihi struktur film sederhana, memberikan hanya jika dapat 1/0 yang melebihi biasanya. Swapping adalah sebuah proses bagaimana telah diterangkan di atas harus berada di memori sebelum dieksekusi. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan proses lain yang sedang membutuhkan. Sebuah contoh menggambarkan teknik swapping ini adalah sebagai berikut. Algoritma round robin yang digunakan pada multiprogramming environment menggunakan waktu kuantum atau satuan waktu CPU. Pada saat yang bersamaan, penjajah CPU akan mengalokasikan waktu untuk proses lain dalam memori. Hal yang menjadi sehingga waktu penggunaan CPU dapat lebih optimal jika dibandingkan dengan proses penukaran yang terjadi di antara memori disk. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu poin yang kelima, pencatatan pemakaian memori. Ketika kita sedang menggunakan komputer, maka memori tersebut mencatat apa yang telah kita kerjakan di sistem operasi. Terdapat dua cara utama dengan pencatatan pemakaian memori, yaitu yang pertama petabit dan yang kedua adalah
linked list. Yang pertama yaitu petabit adalah sebuah proses di mana memori dibagi menjadi unit-unit alokasi, dengan tiap unit alokasi tersebut adalah 1 bit pada bitmap. Misal nilai 0 pada petabit berarti unit tersebut masih bebas, sementara jika nilai 1 berarti unit telah digunakan. Dan masalah yang sering terjadi pada petabit adalah penetapan mengenai ukuran unit alokasi memori, seperti unit alokasi memori berukuran kecil, berarti membesarkan ukuran petabit. Ketika unit alokasi memori berukuran besar, berarti petabit kecil, tapi memori banyak disia-siakan pada unit terakhir jika proses bukan kelipatan unit alokasi. Keunggulan dari petabit yaitu adalah dealokasi dapat dilakukan secara mudah, hanya tinggal men-set bit berkorespondensi dengan unit yang telah tidak digunakan dengan 0. Kelemahannya yaitu adalah harus dilakukan perhitungan blok lubang memori saat memori bebas, dan memerlukan ukuran bit besar untuk memori yang besar. Yang kedua yaitu adalah linked list, di mana sebuah proses untuk mengelola senarai atau berkait untuk segmen-segmen memori yang telah dialokasikan dan bebas. Segmen memori menyatakan memori untuk proses atau memori yang bebas lubang senarai segmen tersebut sesuai dengan alamat blok. Memori yang bebas lubang artinya bisa dimasuki dan belum ada proses sama sekali yang ingin disimpan. Keunggulan dari linked list atau senarai berkait yaitu adalah memori yang diperlukan relatif lebih kecil dan tidak harus dilakukan dengan perhitungan blok lubang memori karena sudah tercatat di node. Kelemahannya yaitu adalah dealokasi sulit dilakukan karena terjadi berbagai operasi penggabungan. Selanjutnya, monoprogramming adalah sederhana tanpa swapping merupakan manajemen memori sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program pemakai berjalan pada satu waktu. Semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang mencari. Karena hanya terdapat satu proses dan menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori dilakukan secara berturutan. Embedded system. Teknik monoprogramming masih dipakai untuk sistem kecil yaitu sistem tempelan atau embedded system yang terdapat pada sistem lain. Sistem tempelan menggunakan mikroprosesor kecil. Sistem ini biasanya mengendalikan suatu alat sehingga bersifat intelijen dalam menyediakan satu fungsi spesifik. Proteksi pada monoprogramming sederhana. Pada monoprogramming, pemakai memiliki kendali penuh terhadap memori utama. Memori terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian rutin sistem operasi, bagian program pemakai, bagian yang tidak digunakan. Pengalokasian berurutan. Multiprogramming merupakan banyak proses pada memori utama pada saat bersamaan. Alasan menggunakan multiprogramming mempermudah pemrograman karena pemrogram dapat memecah program menjadi 2 proses atau lebih, dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan. Efisiensi penggunaan sumber daya. Eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil, dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Pengalokasian tak berurutan. Paging adalah solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebut frame. Memori logika dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut page. Untuk menjalankan program berukuran page, harus dicari frame kosong sebanyak untuk meluat program. Page table digunakan untuk translasikan alamat logik ke alamat fisik. Alamat yang dibangkitkan CPU digunakan sebagai indeks ke page table. Page table berisi alamat basis dari setiap page. Pada memori fisika, page number dikombinasikan dengan alamat basis untuk mendefinisikan alamat memori fisik yang dikirim ke unit memori page offset. Segmentasi adalah skema pengaturan memori yang mendukung user untuk melihat memori tersebut. Tiap-tiap segmen memiliki nama dan panjang. Kesimpulan,
Sesuai pemaparan makalah dengan judul konsep memori, kami dapat menyimpulkan bahwa sistem operasi bermanfaat membuat penggunaan sumber daya komputer menjadi efisien dan menjalankan komputer menjadi lebih baik. Saran, kami juga memberikan saran kepada para pembaca, khususnya para pengguna komputer, agar selalu rutin memeriksa komputer dan mengecek sistem informasi.